Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Anissa Ramdania. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ada 10. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap diri atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami konseling. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseling terhadap cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konselor. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curahan pendapat, homeroom, dan karya wisata. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi BK yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang dapat membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau bertindak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseling supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengarahkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang kesembilan, fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseling agar terhindar dari kondisi-kondisi yang